Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tony, NIM 0506999082, asal UT daerah Palangkaraya. Hari ini saya akan mempraktekkan tugas 1 basis data, yaitu membuat ERD, Entity Relationship Diagram, menggunakan program Yet Graph Editor. Dan untuk bersingkat waktu kita langsung praktek untuk membuat ERD dengan tugas yang diminta, yaitu seperti kita lihat pada layar. Tugas 1 yaitu membuat contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa meregistrasi minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari contoh kasus ini, seperti yang di paduan, kita ketahui bahwa dari contoh kasus di perguruan tinggi ini, entity-nya itu adalah mahasiswa, habis itu mata kuliah, dan yang terakhirnya adalah dosen. Ada 3 entity. Nah, dari 3 entity nanti kita akan hubungkan dengan entity lain atau metrik lainnya yang terkait dengan sebuah program di perguruan tinggi, itu registrasi mata kuliah. Nah, dari sini nanti kita disuruh buat ERD dan tahapan langkah-langkah sesuai buku panduan yang telah disiapkan, seperti pada buku panduan yang ada di sini. Nanti kita akan buat seperti ini. Sebelum masuk ke situ, terlebih dahulu kita membuka aplikasi Yetwork-nya, yaitu seperti ini. Ini tadi tugasnya, dan kita diminta membuat seperti ini. Kemudian kita membuka Git Graph Editornya, itu yang ini. Penting kita install terlebih dahulu, lalu kita buka. Kita tunggu sampai terbuka. Nanti kita akan praktek membuat relasi dari 3 entity tadi seperti ini. Baik, aplikasinya sudah terbuka. Maka tampilan awalnya seperti ini, kosong. Untuk membuat diagramnya, kita tinggal scroll ke bawah, lalu kita pilih yang entity relation. Kemudian kita lihat seperti apa yang diminta digambarkan. Kita buat seperti ini. Baik, kita coba. Yang pertama tadi mahasiswa, kita langsung ketik. Mahasiswa. Kemudian selanjutnya mata kuliah. Untuk merubah namanya tinggal klik 2 kali. Selanjutnya dosen.
Dari ketiga entity ini tadi kita bagi lagi atribut-atributnya, yang mana mahasiswa ini biasanya memiliki NIM dan nama mahasiswa sebagai atribut dari seorang mahasiswa, dan NIM sebagai primary key-nya. Kemudian kita buat NIM, selanjutnya atributnya nama mahasiswa. Untuk memperbesarnya atau sesuai ukuran tulisannya kita bisa tinggal tarik set seperti ini untuk menyesuaikan. Kemudian atribut dari mata kuliah itu kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya, dan kode mata kuliah sebagai primary key-nya. Kemudian untuk atribut selanjutnya yaitu nama mata kuliah. Ini nama mata kuliah, nama MK. Kemudian ini kode mata kuliah. Kemudian dari dosen ini memiliki atribut, yaitu nomor induk dosen dan nama dosen. NID-nya sebagai atribut primary key-nya. Kemudian nama dosennya. Baik, selanjutnya kita membuat relasi dari semuanya. Kita buat dulu seperti ini. Dan yang berikutnya, kemudian dan kita buat entity selanjutnya tadi di sini. Kemudian kita buat atribut dari registrasi mata kuliah nanti, yaitu NIM dan kode mata kuliahnya. Dan sebenarnya bisa kita copy paste dari sini. Tinggal copy, klik C, klik P5. Nanti kita bikin baru saja. Kemudian ini kita ketik NIM. Kemudian di sini kode MK. Dan di sini keterangannya registrasi mata kuliah. Dan di sini mahasiswa meregistrasi, dan mata kuliahnya diregistrasi oleh mahasiswa. Kemudian dari dosen mengajar mata kuliah yang sudah diregistrasi. Nah, kemudian kita membuat garis-garis penghubungnya. Untuk membuat garis penghubungnya kita bisa tinggal tarik, misalnya dari sini, salah, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini.
untuk merubah jenis garisnya, kita tinggal klik di sini, yang kita ubah di target arrow, kemudian pilih yang tanpa tanda panah. Selanjutnya sama, kita pilih ya. Kemudian dari sini kita buat bisa kita buat seperti ini, kemudian kita klik, kita ubah. Seperti ini. Kemudian kita ubah lagi. Kita pilih jenis yang sesuai dengan di buku panduan. Nah, untuk kalau ada kasus seperti ini, artinya kita salah mengarahkan. Nah, kita hapus, kita ubah arahnya, lalu kita garis dari atas ke bawah. Kemudian kita ubah. Nah, jadi dia seperti ini. Oke, selanjutnya kita ubah tadi, kita buat dari ini registrasi mata kuliah, dan polanya tetap sama seperti yang tadi untuk merubah jenis garisnya. Oke, kemudian selanjutnya dari mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, kita cari jenis garisnya. Oke, sudah. Kita buat lagi ini. Sama seperti cara yang tadi. Kemudian kita buat dari sini dulu. Selanjutnya lalu
membuat RD nya hampir selesai. Nah, seperti ini. Dan inilah tampilan akhir dari RD yang kita buat. Tinggal kita rapikan saja. Dan untuk membaca dari RD yang ini, kita bisa menganalisis dari entity yang sudah kita buat, yaitu ada 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah, dan mahasiswa hanya bisa meregistrasi banyak mata kuliah dan hanya satu yang bisa diregistrasi setiap semesternya. Kemudian mata kuliah bisa diajarkan oleh dosen, dan dosen bisa mengajar semua mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Mungkin itu saja video singkat tugas 1 praktek membuat RD. Dari contoh kasus yang sudah kita buat tadi. Terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami dan membuat panduan-panduan untuk kami melakukan praktek. Mungkin demikian yang dapat saya praktekkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.